Cheung Guanchang harus mendapatkan hasil buruk di pertandingan leg pertama babak final ketika itu mereka bertanding di kandang Pink Spiders. Tanpa ampun, Pink Spiders mengalahkan Cheung Guanchang dengan kemenangan telak 3-0. Hasil ini membuat Pink Spiders memiliki keuntungan sebelum mereka bertemu dengan Cheung Guanchang di pertandingan kedua. Seperti inilah komentar fans Pink Spiders. Lihat, bahkan pelatih mengatakan itu kepada Lee Go-eun. Serius, kalau saja Lee Go-eun bermain lebih baik, pertandingan ini cuma butuh 1 jam 20 menit. Setidaknya Go Hee-jin menyerah. Syukurlah dia tahu bahwa mengejar ketertinggalan itu tidak mungkin. Pertandingan pertama hampir selesai, tapi mereka masih belum sadar juga. Shootout, Hankook menang di semua 3 pertandingan dan mengakhirinya dengan kemenangan. Cheung Guanchang membuat terlalu banyak kesalahan saat unggul, padahal mereka bisa memenangkan set pertama dan kedua. Kalau begini, seharusnya Hyundai yang lolos. Lee Go-eun katanya ini volley yang membahagiakan kan? Tim yang suka ngambek seharusnya membuat kesalahan. Tenanglah, tetap semangat Hankook. Sudah ditentukan dari awal, kesimpulannya 3-0, tapi kalau selisih skor terlalu besar jadi membosankan, jadi mereka sengaja memberi beberapa poin di tengah-tengah. Lee Go-eun mungkin sudah kebal karena terlalu sering mendengar omelan. Tinggi mereka tidak bisa dibandingkan saat ini. Cheung Guanchang hanya diberi harapan palsu. Orang botak itu yakin akan kemenangan dan gelar juara karena Hyundai tidak lolos. Semakin masuk ke pertandingan kedua dan ketiga, semakin banyak pemain yang cedera, jadi sepertinya tidak akan mudah. Para pengikut Han Yeol-mi dan Kim Yeon-kong yang mengambil uang besar dan kabur pasti akan bersenang-senang setelah pertandingan hari ini. Namun, Lee Go-eun bermain lebih baik daripada Yong Hae-seon, jadi tim menang. Apa-apaan Cheung Guanchang ini? Kalau Hyundai yang lolos pasti lebih seru. Para pemain Hankook anehnya selalu kesulitan setelah melewati 20 poin di set ketiga. Hyunju dalam bertahan dan kesalahan toss Lee Go-eun menghilangkan sekitar 3 poin per set, tapi mereka tetap menang karena Kim Yeon-kong yang menjadi andalan utama. Kim Yeon-kong akhirnya meraih kemenangan besar dengan juara terpadu. Mereka menang dengan 3 kemenangan tanpa kekalahan. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Kehilangan set kedua itu cukup fatal, benar-benar buruk. Apa ini? Permainannya seperti pertandingan SMA. Seharusnya Hyundai saja yang lolos ya. Ya, cepat selesaikan saja. Tidak tahan melihatnya, tidak seru sama sekali. Apakah mereka bercanda? Berapa banyak servis yang mereka berikan, padahal itu bukan servis yang kuat. Secara fisik mereka memang sudah terlalu kelelahan. Liga voli putri di negara kita sebenarnya bertahan berkat taruhan. Hari ini sepertinya Tutku bakal meledak, tingkat keberhasilan serangannya cukup tinggi. Mega Bukirik sudah kelelahan, ayo menang sekarang. Cheung Guanchang sama sekali tidak terlihat punya niat untuk bermain. Lagi pula, kalau Hyundai yang lolos, mereka tetap akan hancur karena Jong Ji-yeon gagal dalam menerima bola. Dengan sikap seperti itu, tidak heran mereka kalah. Itu bukan masalah stamina, tapi memang kualitas para pemain yang buruk. Kalau Hyundai yang lolos, setidaknya final ini terasa seperti pertandingan juara yang sesungguhnya. Itu bukan karena Cheung Guanchang bermain bagus, tapi karena Hyundai bermain buruk. Semua 4 penyerang utama Hankook memiliki akurasi serangan di atas 40%. Pembagian bola oleh Go-eun memang bagus. Mereka semakin hancur, postur mereka salah. Kenapa tidak kalah saja dari Hyundai dan beristirahat? Tidak ada daya juang sama sekali. Hari ini, Hankook hampir tidak punya celah sama sekali. Dengan kondisi seperti ini, sepertinya akan berakhir 3-0 dalam 3 pertandingan. Hari ini adalah harinya Kim Yeon-kong yang meledak. Selamat lebih awal. Wah, sepertinya tahun depan kita tidak akan melihat Kim Yeon-kong lagi. Hari ini para pemain Cheung Guanchang benar-benar kehilangan fokus, mata mereka terlihat tanpa semangat. Apa hubungannya kesalahan servis dengan stamina? Itu murni karena mereka memang buruk. Kim Yeon-kong memang pemain luar biasa, jujur saja di level domestik, dia bisa tetap menjadi S sampai usia 50 tahun. Kalau mau kalah seperti ini, kenapa tidak pakai strategi yang Go Hee-jin itu jago? Seperti menurunkan pemain cadangan agar pemain inti bisa menghemat tenaga. Sepertinya ini akan menjadi final paling membosankan dalam sejarah dengan kemenangan shootout. Yeon-kong awalnya bermain santai, tapi sekarang jadi tidak terhentikan. Tahun lalu Hyundai mengalahkan Hankook dengan kemenangan comeback 3-2 hingga pertandingan ketiga. Wah, bahkan dengan Bukirik dan Mega, Cheung Guanchang masih main seperti ini. Ini efek Go Hee-jin. Pertandingan final berakhir hanya dalam 1 jam 30 menit.
Pemain Juyong Kwanjang sepertinya sengaja main buruk, pecat Hee-jin saja. Mereka harus merekrut pelatih baru untuk final, tidak bisa terus seperti ini. Bukirik tidak ada pengaruh sama sekali, hanya sekedar mengisi suatu slot pemain. Skor 9-0 sepertinya akan berakhir begitu saja. Dengan formasi seperti ini sulit untuk menang satu set pun. Yang berbeda dari Hankook tahun ini adalah blok dan pertahanannya yang solid, jadi mereka tidak mudah goyah. Sepertinya mereka akan juara tahun ini, meskipun tentu saja kita harus melihat jalannya pertandingan.